Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siska Volastri, MPD Konselor. Pada kali ini, kami kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang strategi layanan BMB3 dan pendekatan layanan. Kami kelompok 6 yang beranggotakan Doni Ardianto, Rahayu Prakit Purwanti, Dian Puspita Dewi, Septiana, dan Muhammad Nur Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiana akan menjelaskan mengenai strategi layanan BMB3. Strategi layanan bimbingan kelompok atau konseling kelompok sangat berkaitan erat dengan dinamika perkembangan individu dalam hal menyerap materi pembelajaran yang difasilitasi oleh konselor atau pemimpin kelompok. Melalui proses pembelajaran, peserta didik menerima berbagai materi pembelajaran dari topik pembahasan dari kegiatan bimbingan kelompok atau masalah anggota kelompok yang dijadikan pembahasan dalam kegiatan konseling kelompok. Dengan membahas topik atau masalah dalam kegiatan bimbingan kelompok atau konseling kelompok, diharapkan anggota kelompok dapat belajar banyak hal, terutama hal-hal yang berguna bagi pengembangan dirinya secara optimal. Selanjutnya, berpikir dalam kondisi cerdas untuk menelaah, mendalami, merenungkan masalah atau topik pembahasan dalam bimbingan kelompok atau konseling kelompok. What? Apa yang menjadi definisi, kaitan, penyebab, penghambat, latar belakang, dan depan masalah atau topik bahasan yang sedang dibahas. Where, di mana hal itu terjadi. Who, siapa yang terlibat bertanggung jawab yang dapat dihubungi atau dimintai keterangan. Why, mengapa kondisi atau hal itu terjadi. How, bagaimana kondisi atau hal itu terjadi, kronologis, situasi awal dan akhir, dampak yang ditimbulkan, kerugian, upaya-upaya pencegahannya, dan lain sebagainya. Kemudian, merasa. Dalam kondisi terkemas terhadap apa yang dirasakan dan dialami oleh orang lain terkait masalah atau topik pembahasan dalam bimbingan kelompok atau konseling kelompok. What? Apa yang dirasakan saat melihat, mendengar, dan mengalami kejadian terkait masalah atau topik bahasan yang sedang dibahas. Where, di mana perasaan-perasaan tersebut dapat ditampilkan atau disembunyikan. When, di saat kapan perasaan-perasaan itu muncul, kapan seharusnya memupuk perasaan terkait masalah atau topik bahasan yang sedang dibahas. Who, siapa saja yang ikut merasakan kondisi terkait masalah atau topik bahasan yang sedang dibahas. Why, mengapa perasaan itu muncul, berkembang, lalu memudar. How, bagaimana memupuk, menghilangkan, menambah, mengurangi, mengalihkan, melibatkan perasaan terkait masalah atau topik bahasan yang sedang dibahas. Lalu bersikap dalam kondisi mawas terhadap potensi-potensi yang menghambat, merugikan, mengurangi nilai-nilai kehidupan seseorang berdasarkan masalah atau topik pembahasan dalam bimbingan kelompok atau konseling kelompok. What? Apa sikap yang tepat untuk diambil terkait masalah atau topik bahasan yang sedang dibahas? Where? Di mana sikap-sikap tersebut layak untuk ditampilkan atau disembunyikan. When, di saat kapan sikap itu ditujukan atau diabaikan. Who, siapa saja yang patut untuk memiliki sikap-sikap tersebut. Why, mengapa diperlukan sikap tersebut. How, bagaimana menumbuh kembangkan, mengurangi, mengatasi, menghadapi sikap baik dari diri sendiri maupun orang lain terkait masalah atau topik bahasan yang sedang dibahas. Sekian materi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dian Puspita Dewi. Terima kasih.
Baik, untuk selanjutnya yaitu bertindak dalam kondisi tangkas terhadap situasi yang berkembang, baik yang terjadi di dalam maupun di luar kehidupan pribadi anggota kelompok. Lalu, buat apa tindakan lengkap yang tepat untuk diambil dalam rangka merespon masalah atau topik bahasan yang sedang dibahas. Where, di mana tindakan tersebut dapat dilakukan. When, di saat kapan tindakan itu dilakukan atau tidak dilakukan. Who, siapa saja yang patut untuk memiliki tindakan tersebut. Why, mengapa diperlukan tindakan tersebut. How, bagaimana menguasai, melatih, mengatasi, menghadapi tindakan baik dari diri sendiri maupun orang lain terkait masalah atau topik bahasan yang sedang dibahas. Lalu selanjutnya adalah bertanggung jawab dalam kondisi tuntas terhadap segala sesuatu hal yang menjadi wilayah kehidupan dan komitmen yang dibuatnya. What, apa bentuk konkret nyata yang menyatakan adanya tanggung jawab terkait masalah atau topik bahasan yang sedang dibahas. Where, di mana tanggung jawab tersebut dilakukan. When, di saat kapan tanggung jawab itu dilakukan, jika baik atau tidak dilakukan jika tidak baik. Wo, siapa saja yang patut untuk memiliki tanggung jawab tersebut. Why, mengapa diperlukan tanggung jawab tersebut. How, bagaimana mencapai tanggung jawab dalam tingkatan yang maksimal, baik bagi diri sendiri maupun orang lain, terkait masalah atau topik bahasan yang sedang dibahas. Untuk selanjutnya yaitu dinamika berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab dalam kegiatan bimbingan kelompok atau konseling kelompok haruslah bersinergi satu sama lain dalam mengurangi masalah atau topik bahasan. Konselor atau pemimpin kelompok memfasilitasi, mengisi, menjabatani, dan mendorong anggota kelompok untuk ber-BMB 3 dengan sebaik mungkin. Hal-hal yang sifatnya penting, primer, masalah pokok atau inti, untuk diuraikan terlebih dahulu, sesegera ditemui konseli atau anggota kelompok yang sulit untuk diajak ber-BMB 3. Untuk itu, konselor atau pemimpin kelompok tak henti-hentinya memberikan dukungan untuk mulai ber-BMB 3 walaupun dalam hal-hal yang sifatnya sangat sederhana dan ada di sekitar kehidupan konseli atau anggota kelompok. Saya akan melanjutkan materi tentang pendekatan layanan. Pendekatan layanan yang pertama yaitu psikoanalisis. Pendekatan psikoanalisis dalam kegiatan bimbingan dan konseling kelompok memusatkan perhatiannya terhadap pengaruh kehidupan masa lalu konseli atau anggota kelompok dengan kehidupan saat ini. Pengalaman 6 tahun pertama dilihat sebagai akar satu konflik di masa kini. Bagian dari proses pentingnya psikoanalisis yaitu konselor atau pemimpin kelompok menggunakan pengetahuannya untuk mempelajari tahapan perkembangan konseli atau anggota kelompok bermasalah. Konselor atau pemimpin kelompok berfokus pada upaya untuk menciptakan kembali, menganalisis, mendiskusikan, dan menafsirkan pengalaman di masa lalu konseli atau anggota kelompok yang tercermin dari adanya resistensi atau perlawanan dan mekanisme pertahanan diri dari konseli atau anggota kelompok yang beroperasi pada tingkah bawah sadar. Lalu pendekatan layanan yang kedua yaitu Alderian. Pendekatan Alderian juga dikenal sebagai pendekatan psikologi individual, didasarkan pada pandangan holistik orang. Manusia dalam pendekatan ini digambarkan sebagai unit yang tidak terpisahkan. Fokusnya adalah pemahaman manusia seutuhnya dalam konteks sosial, baik itu dalam tatanan keluarga, sekolah, dan tempat kerja.
Individu terdiri atas pikiran, perasaan, keyakinan, pola-pola perilaku, sifat-sifat dan karakteristik, kreativitas yang semua itu adalah bentuk keunikan seseorang. Bagian dari proses penting dari pendekatan Alderian yaitu konselor atau pemimpin kelompok membantu konseli atau anggota kelompok untuk mengubah konsep tentang diri sendiri dengan cara menstruktur dan menyadarkan lifestyle konseli atau anggota kelompok, mengurangi penilaian negatif tentang diri sendiri dan mengatasi inferiority feeling konseli atau anggota kelompok, mengoreksi persepsi konseli atau anggota kelompok tentang lingkungannya dan mengembangkan tujuan-tujuan yang baru yang hendak dicapai melalui tingkah laku baru konseli atau anggota kelompok dan membangun social interest konseli atau anggota kelompok. Pendekatan layanan yang ketiga yaitu psikodrama. Pendekatan psikodrama bertujuan untuk mendorong kreativitas dalam individu di suatu kelompok. Gagasan psikodrama pertama kali didasarkan pada keyakinan bahwa setiap orang dapat menjadi lebih kreatif dan dapat memajukan kreativitas dengan diri orang lain. Untuk melakukan pendekatan psikodrama, maka dalam kegiatan kelompok melibatkan seorang pengarah atau direktor, pemain utama atau protagonis, dan pemain pendukung. Anggota kelompok bertindak sebagai penonton, penanggung panggung, dan jumlah teknik psikodramatik yang digunakan untuk tindak lanjut. Psikodrama menggunakan teknik-teknik khusus yang dirancang untuk meningkatkan perasaan, mengatasi kebingungan, keyakinan implisif, meningkatkan pemahaman dan kesadaran diri, dan mempraktekkan perilaku baru. Teknik ini harus digunakan dengan tujuan yang spesifik yang berhubungan dengan pengalaman untuk mengoptimalkan kemampuan belajar konseli atau anggota kelompok. Lalu, pendekatan pelayanan yang keempat yaitu pendekatan eksistensial. Pendekatan eksistensial memberikan cara untuk melihat dan memahami individu dalam kelompok. Beberapa masalah yang dianggap dapat menggunakan pendekatan eksistensial yaitu 1. Mencangkup masalah kesadaran dan pemahaman diri. Lalu yang kedua, penentuan tanggung jawab. Ketiga, kecemasan. Keempat, mengalami kematian orang tercinta. Kelima, rasa kehilangan. Keenam, pencarian makna hidup. Ketujuh yaitu pencarian ketulusan. Dan yang kedelapan yaitu rasa kesepian. Konselor atau pemimpin kelompok membantu konseli atau anggota kelompok untuk mengatasi kekhawatiran mereka, tidak hanya secara perilaku dan intelektual, tetapi juga pengalaman dengan memaksimalkan kemampuan mereka untuk mengubah diri mereka sendiri. Untuk mencapai tujuan tersebut, konselor atau pemimpin kelompok mengembangkan kemitraan konseli atau anggota kelompok dengan berfokus pada hubungan person to person. Konselor atau pemimpin kelompok harus membawa subjektivitas mereka sendiri dalam pekerjaan mereka dan sangat penting bahwa mereka menunjukkan kehadiran jika konseli atau anggota kelompok untuk mengembangkan hubungan kerja yang efektif dengan konseli atau anggota kelompok lainnya. Baik, saya akan menjelaskan poin yang kelima tentang person center. Pendekatan person center lebih menekankan kualitas pribadi konselor atau pemimpin kelompok, bukan hanya bersandar pada teknik konseling semata. Fungsi utama dari konselor atau pemimpin kelompok adalah untuk menciptakan iklim yang mendukung aliansi terapeutik dalam layanan bimbingan dan konseling kelompok. Konselor atau pemimpin kelompok menunjukkan kemampuan merasakan, menerima, atau mampu menunjukkan hal yang positif, mengembangkan sikap menerima terhadap diri mereka sendiri dan juga terhadap konseli atau anggota kelompok. Konselor atau pemimpin kelompok dituntut memiliki sikap dan keterampilan tertentu seperti mendengarkan secara aktif dan sensitif, menerima secara terbuka, menghormati, merefleksi, mengklarifikasi, meringkas, dan berbagi pengalaman pribadi. Beberapa masalah yang dianggap tepat menggunakan pendekatan person center yaitu kebingungan, frustasi, perlawanan terhadap kepercayaan ekspresi atau eksplorasi pribadi, pengambilan resiko, kepercayaan diri,
pengungkapan perasaan pribadi dan ekspresi perasaan negatif lainnya. Yang keenam yaitu Gestalt. Pendekatan Gestalt memandang bahwa manusia tidak dapat dipahami kecuali dalam keseluruhan konteksnya, bagian dari lingkungan, dan hanya dapat dipahami dalam kaitan dengan lingkungan. Manusia adalah aktor bukan reaktor, berpotensi menyadari sepenuhnya sensasi, emosi, persepsi, dan pemikirannya. Dapat memilih karena sadar, mampu mengarahkan diri secara efektif, hanya mampu mengalami hal-hal yang muncul sekarang, bukan masa lalu atau masa depan, dan bukan makhluk yang pada dasarnya baik atau jelek. Beberapa masalah yang dianggap tepat menggunakan pendekatan Gestalt yaitu yang pertama, lack of awareness atau kepribadian laku. Yang kedua, lack of responsibility atau tidak bebas tergantung dengan orang lain. Yang ketiga, lack of kontak atau lepas dari lingkungan. Yang keempat, unfinished business yaitu kerja terbengkalai atau tidak selesai. Yang kelima, showing needs yaitu menolak kebutuhan diri sendiri. Dan yang keenam, dichotomizing of the selfie yaitu melihat diri sendiri dalam kontinum hitam putih. Konselor atau pemimpin kelompok membantu konseli anggota kelompok untuk memungkinkan konseli atau anggota kelompok menemukan kebutuhan dirinya, mengungkap bagian diri konseli atau anggota kelompok yang tunduk kepada lingkungan, memberikan kesempatan kepada konseli atau anggota kelompok untuk menyatakan bahwa dirinya berkembang dan tidak menafsirkan perilaku konseli, tetapi terfokus pada apa dan bagaimana konseli sekarang. Selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mas PI. Ya, terima kasih. Saya akan membahas tentang analisis transaksional. Pendekatan analisis transaksional menekankan pada hubungan interaksional, komunikasi antara individu yang satu dengan orang lain, dan juga menekankan pada aspek pengambilan keputusan tertentu. Konseli atau anggota kelompok pada pendekatan ini mempunyai kapasitas untuk memilih dan dalam tingkat kesadaran tertentu, individu dapat menjadi mandiri dalam menghadapi persoalan hidupnya. Adapun hal yang dianalisa oleh konselor atau pemimpin kelompok meliputi bagaimana bentuk, cara, dan isi dari komunikasi konseli atau anggota kelompok, baik dalam kegiatan konseling kelompok atau di kehidupannya yang lebih luas, seperti keluarga, sekolah, pekerjaan, dan masyarakat. Bentuk, cara, dan isi komunikasi dapat menggambarkan apakah seseorang tersebut sedang mengalami masalah atau tidak. Analisis transaksional berpendapat bahwa dalam kepribadian seseorang terdapat unsur-unsur yang saling berkaitan. Pendekatan ini juga menekankan fungsi dan pendekatan ego yang meliputi pertama, ego state child, yaitu pernyataan ego dengan ciri kepribadian layaknya anak-anak seperti bersifat riang, lincah, dan rewel. Yang kedua, ego state parent, yaitu ciri kepribadian yang diwarnai oleh sifat banyak menasehati, memerintah, dan menunjukkan kekuasaannya. Yang ketiga, critical parents, yaitu menunjukkan sifat judes dan cerewet. Keempat, nurture parents, yaitu menunjukkan sifat merawat, memelihara, mengayomi. Yang kelima yaitu ego state adult, berorientasi pada fakta dan selalu diwarnai pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana. Ketidakmampuan konseli atau anggota kelompok menggunakan ego state-nya berpotensi menghadirkan masalah dengan orang lain. Selanjutnya, pembahasan perihal behavioral. Pendekatan ini meyakini bahwa masalah perilaku tepat atau sesuai, tidak tepat atau tidak sesuai dengan situasi kehidupan sama-sama merupakan hasil belajar. Karena tingkah laku salah merupakan hasil belajar, maka tingkah laku yang salah itu dapat dihapus dan diganti dengan tingkah laku yang tepat melalui suatu proses belajar. Tingkah laku ditentukan oleh aturan-aturan atau hukum, yang artinya adalah upaya urutan terjadinya tingkah laku dalam kaitannya dengan suatu kejadian.
Tingkah laku juga dapat diramalkan, artinya ada upaya yang tidak hanya menguraikan tingkah laku, namun juga memprediksi tingkah laku yang akan tampil di masa yang akan datang. Tingkah laku dapat dikontrol atau dikendalikan, artinya individu dapat mengantisipasi atau mengetahui terlebih dahulu keleluasaan aktivitas atau perilakunya. Selanjutnya, pembahasan rasional emotif behavior therapy. Pendekatan rasional emotif behavior therapy atau REBT didasarkan pada keyakinan bahwa manusia mampu berbuat rasional dan tidak rasional, dan dalam berpikir dan merasa itu sangat dekat, bergandengan satu sama lain. Pikiran dapat menjadi perasaan dan sebaliknya. Pendekatan ini lebih menekankan pada aspek kognitif dan emotif konseli atau anggota kelompok. Pandangan teori ini mengarahkan konselor atau pemimpin kelompok untuk membantu masalah yang dialami konseli atau anggota kelompok melalui upaya penggarapan kedua aspek ini, melalui pembuktian-pembuktian yang logis dan rasional. Diyakini juga bahwa tidak semua masalah dapat didekati dengan cara memodifikasi dan membentuk kedua aspek tersebut. Faktor masa lalu juga berpengaruh, khususnya dalam perkembangan kepribadian salah, dan juga faktor interaksi sosial antara individu dengan lingkungannya. Dalam hal ini, pendekatan REBT mengabaikan hal-hal tersebut. Dalam pendekatan REBT, konselor atau pemimpin kelompok lebih otoritatif terhadap konseli atau anggota kelompoknya dengan menggunakan teknik-teknik yang bersifat langsung, persuasif, sugestif, dan logis seperti pemberian nasihat, terapi kepustakaan, pelaksanaan prinsip-prinsip belajar, konfrontasi langsung untuk mendorong konseli beranjak dari pola pikir tidak rasional ke rasional. Selanjutnya, konseling reality. Penggunaan pendekatan realistas lebih cocok digunakan dalam sesi konseling kelompok. Dalam proses perkembangan hidup seorang individu, terdapat kecenderungan dalam dirinya untuk menganut suatu perasaan yang disebut dengan success identity atau identitas yang berhasil, dan failure identity atau identitas gagal. Adapun yang menjadi tujuan pendekatan konseling kelompok realitas ialah membantu konseli atau anggota kelompok mencapai success identity, atau konseli atau anggota kelompok yang sukses identity akan melihat dirinya sebagai orang yang sanggup memberi dan menerima cinta bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Pancawaskita. Konseling Pancawaskita menekankan kemampuan konseli atau anggota kelompok untuk dapat memberikan arti dari luar atau ADL kepada gatra di luar diri dan kepada dirinya sendiri, dan interaksi keduanya. Konselor atau pemimpin kelompok berupaya untuk menganalisis ketakwaan yang terputus, daya cipta yang lemah, daya rasa yang tumpul, daya karsa yang mandek, daya karya yang mandul, gizi yang rendah, pendidikan yang macet, sikap dan perlakuan yang menolak dan kasar, budaya yang terbelakang, kondisi insidental yang merugikan, rasa aman yang terancam, kompetensi yang mentok, aspirasi yang terkurung, semangat yang layu, dan kesempatan yang terbuang. Sekian, terima kasih pembahasannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyimak dan mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.